Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki kompor tanam 3 tungku merek Electrolux yang mati total diakibatkan karena pemantiknya sudah tidak bisa menyala. Nah, bagaimana caranya? Simak terus dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Mari kita mulai. Seperti biasa, kita angkat dulu semua dudukan-dudukan pancinya ya. Setelah itu burner-burnernya juga kita angkat semua. Kita lepaskan juga semua knop yang ada pada kompor. Lalu kita lepaskan semua baut pada cover kompornya. Ya, setelah itu kita lepaskan covernya, lalu kita taruh di tempat yang aman. Kita lanjutkan kembali dengan baut-baut cover yang lainnya. Kita lepas semua sampai covernya bisa terangkat dan terbuka. Kalau covernya agak keras untuk dibuka, gunakan obeng untuk mencongkel covernya. Setelah itu kita buka kacanya. Dan inilah penampakan bagian dalam kompor tanam merek Electrolux. Setelah itu kita taruh kacanya di tempat yang aman, jangan sampai terinjak-injak kacanya. Ya, dan ini adalah bagian dalamnya yang sangat kotor dan harus kita bersihkan. Banyak sekali kotoran di dalam kompor yang dikarenakan ini dari tumpahan minyak. Ya, tumpahan minyak ini yang mengakibatkan kompor jadi kotor dan harus kita bersihkan menggunakan kape atau cutter untuk membersihkannya. Ini adalah mesin pemantik yang sudah rusak dan harus kita ganti. Nah, yang merah itu adalah mesin pemantik yang baru. Dikarenakan mesin pemantiknya sudah rusak, harus kita ganti dan tidak bisa diperbaiki. Nah, ini adalah yang barunya nih. Ya, sekarang kita masukkan kabel-kabel ke dalam soket pemantik yang baru, soket mesin pemantik yang baru. Lalu kita masukkan juga kabel-kabel untuk busi pemantiknya. Ya, ini untuk pemasangan kabel busi pemantiknya bisa sembarang ya, masukkan ke soketnya. Yang penting itu jangan sampai salah memasukkan kabel untuk ke baterainya. Nah, biasanya yang merah itu untuk yang plus, sedangkan yang hitam itu untuk yang minus. Yang hitam biasanya itu ke bodi. Nah, jangan sampai salah memasang kabelnya ya. Kalau salah nanti tidak akan bisa hidup. Sekarang kita pasang dulu burnernya untuk mengetes apakah pemantiknya sudah berfungsi atau tidak. Ya, kita pasang semua burnernya untuk mengetes. Ya, dan ini alhamdulillah sudah bunyi pemantiknya dengan bunyi cetek. Sekarang kita lihat lebih dekat percikan api pada busi. Ya, businya sudah memercikan api dan yang tungku kecil pun begitu. Apinya sudah keluar. Dan yang ini pun apinya agak kecil tapi sudah
kelihatan dan sudah keluar percikan apinya. Saatnya kita tes menggunakan api ya, dan api pun alhamdulillah sudah bisa menyala dan nyalanya pun biru ya. Ketiga tungku kompor sekarang sudah menyala dikarenakan pemantiknya pun sudah berfungsi kembali dan apinya pun sudah biru. Sekarang kita masukkan kompor pada tempat semula dan kita tes kembali nyala apinya. Jangan sampai saat kita masukkan nyala api ada perubahan. Setelah yakin dengan nyala apinya, kita lepas kembali burnernya untuk kita pasang kaca kompornya. Sekarang kita pasang kaca kompornya. Ya, untuk pemasangannya harus hati-hati karena ini sangat berat dan mudah pecah karena ini kan kaca ya. Jadi harus hati-hati sekali. Setelah kacanya terpasang, sekarang kita pasang cover kompornya untuk dudukan pancinya. Jangan lupa kita pasang baut-bautnya dan kita kencangkan, jangan sampai ada yang kendor baut-bautnya. Kita pasang semua baut pada cover-cover kompornya. Setelah itu kita pasang kembali knop-knopnya ya, jangan sampai salah memasang knopnya. Sekarang kita pasang kembali burner pada tempatnya. Jangan sampai salah memasang burner, karena ini ada burner kecil dan dua burner besar. Kalau burner kecil dipasang di tempat yang besar, tentu saja tidak akan bisa. Sekarang kita nyalakan kompornya dan api kompor pun sudah bisa menyala. Apinya pun biru dan pemantiknya juga sudah berfungsi kembali. Jangan lupa kita pasang kembali dudukan pancinya. Begitulah tutorial cara memperbaiki kompor tanam yang pemantiknya mati. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Karena dengan subscribe bisa membantu channel ini untuk terus berkembang dan membuat video-video yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.